Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita kepepet lagi? Kok kita mau cari rezeki yang nggak disangka-sangka itu susah gitu? Ya ini jangan kita nggak iman, nggak takwa. Berarti kan kita harus introspeksi kan? Kenapa kepepet? Ya kenapa kepepet gitu? Ya inilah persoalannya. Kalau kata kasarnya banyak dosa. Nah itu yang tadi lemah iman. Sekarang lemah ilmu. Tadi lemah iman udah jelas tuh ya. Nah karena syarat iman meninggalkan riba, syarat keberkahan iman takwa, ya kan? Syarat rezeki yang nggak disangka-sangka iman takwa. Kalau kita kepepet lagi, jangan-jangan iman takwa kita perlu diperbaiki nih. Kemudian yang faktor internal lagi adalah lemah ilmu. Lemah ilmu apa di sini? Ini ayatnya Al-Baqarah 276. Dari KBN qalu, ini kalau ayat sebelumnya adalah tentang alladzina yaquluna riba, orang-orang yang makan riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan, seperti orang yang kerasukan setan. Kenapa? Karena mereka mengatakan jual beli sama dengan riba. Sama-sama cari untung. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi lemah ilmu, tidak tahu bedanya jual beli sama riba. Tidak punya kemampuan membedakan, akhirnya kena riba. Seperti tadi tanya, wah ini umroh dana talangan, riba apa bukan? Karena nggak tahu ilmunya, akhirnya kena riba. Ustaz aja pakai, akhirnya kena riba. Karena lihatnya ke ustaz. Kalau ustaz di Indonesia kan semua juga bisa jadi ustaz. Kita ceramah sedikit di TikTok jadi ustaz. Ini kan, bener nggak Pak? Iya. Ceramah dikit jadi ustaz. Iya kan? Mutul engkau pakai udang-udang apa ceramah? Kita harus wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minan dunya, harus berusaha seimbang supaya sedekahnya banyak, rezekinya banyak. Jadi ustaz padahal modus nyari member. Jadi kalau patokan ustaz aja pakai, ustaz aja kena, ya nggak gitu. Jadi lemah ilmu, tidak bisa membedakan jual beli sama riba, akhirnya kena riba, dan tidak paham konsep jual beli. Nah ini yang harus kita pahami. Konsep jual beli itu pada hakikatnya adalah bicara tentang pendapatan. Kenapa sih orang terpaksa lagi, kepepet lagi? Karena duitnya kurang. Iya Bu ya? Karena memang nggak punya duit, akhirnya kepepet. Kenapa dia nggak punya duit? Karena nggak tahu dari mana uang datang. Bagaimana cara uang datang? Gitu kan? Kalau tahu konsep jual beli, dia akan tahu cara uang datang. Uang datang itu ada 4 status penghasilan. Bisa berbentuk laba. Laba ini adalah untung. Bisa berupa sewa, bisa berupa upah dan bunga. Dan orang menyamakan, mencatat, ini penghasilan. Dalam pembukaan bisnis dicatat semua sebagai penghasilan, pendapatan. Nah, Al-Quran membedakan jual beli halal, riba haram. Nah, 1, 2, 3 ini adalah jual beli. Yang keempat adalah riba. Jual beli, misalnya saya beli air 500, saya jual 1000, gitu. Untung berapa? Untung 500, dapat laba. Itulah jual beli, laba. Saya nggak punya modal, ya jual aja dulu, jangan beli dulu. Namanya jual beli, jual dulu baru bisa beli, ya kan? Jadi nggak usah bingung, cari modal di mana nih, mau ngapain, saya mau dagang. Ya kalau nggak punya modal jangan beli dulu, jualan dulu.
tanya ke orang yang punya barang, saya jualin dulu deh, gitu kan, baru bisa beli. Kalau sudah dapat untung, makanya jual beli, bukan beli jual. Nah, selisih antara jual dan beli itulah untung. Berarti kalau supaya nggak kepepet, jangan-jangan kita nggak pernah jualan nih, males nih, nggak pernah ngandelin gaji doang, gitu. Sekarang kan banyak orang jadi affiliate, jadi dropship, ya kan? Gitu. Kenapa kepepet? Ya jangan-jangan nggak mau jual beli ini, nggak mau cari laba. Kemudian sewa ini juga konsepnya jual beli. Apa yang dijual? Adalah manfaat. Kayak gue merentalkan mobil, kan menjual manfaat mobil kan, bukan jual mobilnya, tapi jual manfaatnya. Sekarang kita punya barang apa yang bisa kita jual manfaatnya? Wah, ada kamar nih, nganggur, kosong, nggak ada manfaat. Jadi kita jual manfaatnya. Kerjasama sama itu yang hotel-hotel itu kan. Jadi buat sewa gitu kan, dapat dari situ. Apalagi manfaatnya? Motor nih sering nggak dipakai, sewain. Apalagi yang kita punya? Ini yang tadi konsep bersyukur. Apa yang ada nih yang bisa kita jual? Oh sayang kalau dijual, sewa kalau gitu ya kan, gitu. Tapi karena kita nggak paham konsep jual beli, karena kita merasa buntu, nggak dapat sewa. Tadi nggak dapat laba, nggak dapat sewa, nggak dapat uang berarti. Kemudian upah ini juga konsep jual beli. Jual apa kalau kita dapat upah? Jual jasa, jual tenaga, jual waktu, ya kan? Gitu. Karyawan itu kan jual tenaga dan waktu dia dijual, akhirnya dia dapat upah. Sekarang kita mau belanja nih, tapi nggak punya uang, ya kita jualan dong. Saya hanya punya tenaga, ya udah jual tenaga. Gitu. Bantuin orang. Gitu. Atau apa ya? Oh saya punya kemampuan desain, dia jual jasa desain. Gitu. Bantuin orang, gitu kan. Nah, karena kita nggak kreatif, karena kita males, karena kita pelit, itu yang doa bebas utang tuh. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Karena kita sedih mulu, akhirnya kita nggak produktif. Karena kita galau mulu, akhirnya kita nggak produktif. Makanya kita berlindung daripada kesedihan dan kegalauan. Wa a'udzubika minal ajizi wal kasal. Kita berlindung dari rasa lemah. Kalau lemah ya kita maunya tiduran mulu gitu kan, berharap bantuan. Wal kasal, males. Kalau males apa yang mau dijual? Jual apa? Nggak punya duit saya buat modal. Waktu punya nggak dia? Tapi karena dia males, nggak bisa jual waktu. Berarti kalau dia punya banyak waktu ya berarti dia punya duit dong. Gitu kan? Time is money katanya. Gitu kan? Jual waktu lu, jual tenaga lu, gitu kan? Jual kemampuan. Tuh. Tapi karena malas akhirnya nggak produktif. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Dari rasa takut, menawarin ke orang takut, ya kan? Jualan malu, ya kan, malu, takut. Lebih berani ngadepin debt collector berarti dong? Enggak, takut juga. Ya sekarang daripada ngadepin debt collector, mendingan ngadepin konsumen, gitu. Nah, sekarang akhirnya karena apa tadi, lemah, takut, ngecut, wal bukhli dan kikir, nggak mau ngeluarin uang. Ada training desainer, ada bayarnya, nggak ikut karena bayar, ya kan? Ada pelatihan apa, nggak ikut karena ada infak, nggak mau keluar duit. Akhirnya nggak belajar, akhirnya nggak punya kemampuan. Gitu. Akhirnya apa? Yang gampang aja lah, kenal bunga, utang aja utang, akhirnya bunga, udah gue pinjemin aja duit. Jadi duit yang disuruh kerja itu. Kalau kerjanya yang halal sih
nggak apa-apa, ada bagi hasil, ada resiko rugi, ya kan? Ada rugi, ada untung, halal. Tapi suruh kerja, dikerjain haram duitnya, yaitu utang piutang, bunga. Jadi kalau kita lemah ilmu, kita nggak bisa membedakan uang kita masuk ini statusnya apa, apakah laba, apakah sewa, apakah upah, apakah bunga. Akhirnya kita kena riba. Kita nggak bisa dapat uang karena kita nggak tahu caranya uang datang. Apakah dia datang sebagai laba, datang sebagai sewa, datang sebagai upah, datang sebagai bunga. Akhirnya kita kepaksa lagi, lemah ilmu. Betul nggak? Nah, kalau kita kuat ilmu, ya kita bisa mikir, oh cara datangin uang adalah kalau nggak laba, oh jadi laba. Gimana caranya supaya dia jadi laba? Ya, tadi jual beli. Oh bagaimana supaya saya dapat sewa? Nah, bagaimana supaya saya dapat upah? Gitulah konsep jual beli, tukar menukar. Dia punya ilmu, dia tukarin, dia dapat uang kan gitu. Nah, jual ilmu namanya kan, mengajar. Kira-kira di luar 4 ini ada nggak? Oh, saya nggak mampu sama sekali. Ada nggak? Ya, nggak mampu dapetin, iya, nggak mampu dapetin laba, nggak mampu dapetin sewa, nggak mampu dapetin upah. Kalau bunga haram, bagaimana caranya? Ya dia memang dia mustahil, pantas dikasih zakat. Makanya ada zakat, infak, sedekah. Yang misalnya tadi kalau saya kasih uang, saya dapat barang, itu kan barter, jual beli kan. Saya kasih uang, saya dapat manfaat, berarti sewa kan. Saya kasih uang, saya dapat sesuatu, itu barter. Tapi saya kasih uang, saya nggak dapat apa-apa, namanya apa? Infak, sedekah, hibah, zakat kan gitu. Ya ini wajib dizakati kalau gitu. Kalau gitu datangnya kemana? Datangnya ke lembaga zakat. Baru saya udah kepepet buat anak sekolah, datang ke lembaga zakat, ada beasiswa. Benar nggak? Saya itu Pak, sekolah itu hidup dari beasiswa. Sanawiyah, apa sanawiyah enggak? Aliyah, beasiswa Pak. Yayasan Beasiswa Jakarta tapi Bajis DKI. Kalau orang Jakarta tahu dia, Yayasan Beasiswa Jakarta. Sumber dananya dari Bajis DKI sama dari Bintal Pemda DKI digabungin. Kemudian kuliah, beasiswa juga. Terus adik saya cariin beasiswa. Bahkan sampai pernah dapat dari dompet duafa, beasiswa juga. Adik saya di pondok pesantren. Mentok, nggak bisa bayaran. Saya ajukan ke dompet duafa, langsung dikirim dari dompet duafa kirim ke pondok. Jadi saya nggak terima cash. Teratasi nggak masalahnya? Pasti. Jadi enggak gitu. Jangan, aduh saya nggak kenal, udah nggak tahu kemana lagi, saya pinjam. Akhirnya kita hanya mengandalkan itu. Riba, kepepet buat sekolah, kan nggak zakat. Udah usaha begitu, oke, Iya. tapi kan nggak mampu mencukupi, memenuhi apa yang diperlukan itu loh. Nah, nanti ada lagi caranya. Sekarang ini dulu nih, pahamin gitu. Kalau ini 4 ini mentok, ya akhirnya memang dia harus dinaungi oleh lembaga zakat. Oh masih kurang juga, nanti di slide berikutnya. Gitu. Artinya apa? Ada sumber dana komersil yang halal. Ini kan komersil nih namanya nih. Tapi yang halal yang kita ambil 1, 2, 3. Yang haram jangan. Kemudian ada dana sosial yang bisa kita minta juga kalau memang kita berhak di situ sebagai mustahik. Sekarang lembaga zakat banyak di mana-mana, tinggal datangin aja. Atau tadi kita pinjam uang yang memang tidak ada riba, boleh nggak utang? Boleh. Kita di mana-mana sekarang ada lebih. Ya karena tadi jangan di mana-mana, mungkin pergaulannya kurang,
gitu, sehingga ketemunya Itu lagi. itu lagi karena dia nggak beriman, ketemunya yang nggak beriman juga gitu loh. Karena dia nggak bertakwa, ketemunya ya itu lagi. Karena lingkaran setan, ketemunya ya itu lagi. Tapi kalau coba dia pergaulannya diganti, nanti ada slide berikutnya. Iya. Ada saya di Facebook tuh lucu juga tuh. Ini di mana-mana riba, nggak ada lagi yang mau minjemin duit tanpa riba. Ya ada yang komen, Pak. Iya, ini gara-gara yang minjem duit kagak bayar-bayar gitu. Jadi sekarang salah yang mana nih? Iya. Salah yang mana? Yang minjemin atau yang ngutang nih? Salah yang mana nih? Ya, sebenarnya ada yang minjemin, tapi itu biasanya lingkaran-lingkaran pribadi terdekat. Dan jangan-jangan kita salah lingkaran.